Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Taib, ayyul ikhwah azani Allah wa yakum. Nastamid darsana, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu nabhath an kitabil mulakhas al-fiqhi, kitab mulakhas al-fiqhi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, yaitu ringkasan fikih, dan yang beliau tuliskan ini berdasarkan madhab Hambali. Terakhir kemarin kita membahas tentang istismar. Istismar itu bersuci ya setelah kencing atau setelah BAB dengan menggunakan batu, tulang, ya, atau yang lainnya, yang benda suci, ya, untuk membersihkan sebagai pengganti air, Dan sebagian para ulama menjelaskan yang paling afdol, yaitu yang paling utama, bersuci itu dengan menggunakan istismar, baru kemudian air, jadi double cara membersihkan, ya. Nah, itu yang paling afdol. Tapi boleh dia pakai benda yang suci, ya, benda yang suci sebagai pengganti dari air, terutama ketika kita tidak mendapatkan air. Kemudian yang selanjutnya yang kita bahas, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau menjelaskan waqala ba'dul fuqaha, beliau nukil penjelasan dari sebagian fuqaha, ulama ahli fikih. Innal istinja'a awil istismar syartun min syuruti sihatil wudu'i. Yaitu istinja atau istismar merupakan salah satu syarat sahnya wudu. Jadi ini sebagian pendapat para ulama, ya. Jadi kalau mau wudhu, sebelum wudhu harus melakukan istinja atau istismar. Dibersihkan apa? Kemaluannya. Ya, ini merupakan syarat sahnya wudhu. Labudda an yasbiqahu. Dan hal ini harus dilakukan. Ya, harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu apa? Sebelum melakukan wudhu. Falau tawaddo'a qablahu. Kalau ia berwudu sebelum istinja, ya, seandainya dia berwudu sebelum istinja, lam yasihha wudu'uhu, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Li hadisil miqdadil muttafaqu alaih, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Miqdad, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di situ sebutkan yaksilu dzakarahu, beliau mencuci dakarnya, tsumma yatawadda, baru kemudian beliau berwudu. Nah, baru kemudian beliau berwudu. Nah, ini dijadikan dalil bahwasanya sebelum berwudu itu melakukan istinja, dibersihkan baik dengan air maupun dengan benda yang suci. Jadi paham, ya? Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Jadi kalau antum mau wudu, langsung wudu nih, nggak sah. Harus dibersihkan kemaluannya. Iya. Tapi ini sebagian pada pendapat para ulama, ya. Ya. Dalilnya hadis ini, yaitu Nabi SAW beliau membersihkan ketika memerintahkan kepada Miqdad, hendaknya
dia membersihkan dakarnya, kemaluannya, kemudian baru wudhu. Kemudian dikuatkan qala Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau menjelaskan wasunnatu ayastanjia qoblal wudu'i. Dan yang termasuk sunnah yaitu istinja sebelum wudhu. Ini keterangan atau penjelasan dari Al-Imam Nawawi. Liyakhruja minal khilafi, untuk keluar dari perselisihan. Agar keluar dari perselisihan. Ini kaidah dijadikan kaidah oleh para ulama ya. Yaitu apa? Bunyinya al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan itu hukumnya dianjurkan. Contoh misalkan, cadar itu hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian wajib, sebagian sunnah. Pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali itu wajib. Mazhab dari Maliki dan Hanafi itu sunnah. Wajib. Bahkan ditegaskan, Imam Syafi'i mengatakan wajib. Nah itu mereka gini loh, jangankan antar madhab, dalam madhab aja, dalam madhab ini ngikuti madhab Syafi'i ini, itu mereka juga berselisih lagi, antar madhab aja berselisih. Tapi kalau pendapat muktamad itu betul-betul pendapatnya Imam Syafi'i, wajib. Bahkan ditegaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan pendapatnya muktamad Imam Syafi'i itu cadar itu wajib. Nah, Imam Nawawi aja mengatakan wajib. Kalau Syafi'iyah itu? Ya itu mazhab Syafi'iyah, pengikut Syafi'i. Hanabilah berarti pengikut Hanabilah, Hambali. Dalam mazhab Hambali juga nggak semuanya itu satu pendapat dari Imam Ahmad, enggak. Dalam Hanabilah juga berselisih lagi. Gitu. Nah, ini. Jadi agar keluar dari perselisihan. Wa ya'manu intiqadu tuhri. Dan agar apa? Aman dari ya tuhri. Jadi batalnya wudhu. Agar aman atau tidak sahnya wudhu. Jadi hendaknya istinja agar apa? Agar sah, menjadi sah wudhunya itu loh. Agar menjadi sah wudhunya. Kalau terjemahan letternya yakman itu aman, intiqadu tuhrihi, batalnya bersuci. Ya, batalnya bersuci. Nah, kalau terjemahan bebas bisa kita artikan apa? Agar apa? Wudhunya sah. Ya, maksudnya kan keluar dari khilaf. Agar wudhunya tetap sah. Itu terjemahan bebasnya ya. Kemudian ayyuhal muslimun. Wahai kaum muslimin, ihris ala tanazzuhi minal baul. Maka hendaknya apa? Semangat. Ihris itu semangat. Semangat untuk bersuci. Membersihkan diri dari kencing, bersuci dari kencing, menjaga dari najisnya kencing. Karena ini yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa inna adamat tanazzuhi minhu min mujibati adzabil qabri. Karena apa? Najisnya air kencing ini, minhu, hu itu baul, kembali ke baul. Karena najisnya kencing ini merupakan salah satu bisa mengantarkan seseorang, mujibat itu mewajibkan. Kalau terjemahan letternya itu mewajibkan. Dapat mengantarkan apa? Pelakunya mendapatkan adzabil qabri, azab kubur. Hal ini fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul.
hendaklah kalian hindari dari percikan air kencing. Ya, maksudnya sucilah, maksudnya jagalah dari air kencing. Fa inna ammata adabil qabri minhu. Fa inna ammata ditasdid ya. Ammata adabil qabri minhu. Karena kebanyakan siksaan kubur disebabkan air kencing. Minhu itu baul. Hu kembali kepada baul. Ya, ini perintah Nabi SAW untuk menjaga dari najisnya air kencing. Ini, coba antum perhatikan. Istanzihu minal baul. Istanzihu itu maksudnya bersucilah dari kencing. Kan kurang, kalau kita di bahasa Indonesia kan kalau letter kayak gini kan kadang orang kurang paham kan. Nah, kalau terjemahan bebasnya, jagalah dari najisnya kencing. Soalnya bersuci itu ada makna sendiri. Iya, makanya kan kalau kita nerjemahin itu kita susah pakai satu kalimat, kita susah. Makanya kalau nerjemahin itu harus baca kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Nah, itu susahnya gitu. Makanya kan saya pribadi kalau sebelum ngisi kajian itu baca dulu. Khawatir salah paham. Baik. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Qala Al-Hafidz Sahihul Isnadi. Al-Hafidz yang dimaksud adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau seorang ulama hadis. Beliau mengomentari hadis ini. Hadis ini isnadnya sahih. Isnadnya itu perawi-perawinya, sanadnya. Walau syawahidu, dan hadis ini memiliki syawahid, penguat-penguat. Jadi lafadznya banyak. Riwayat yang lain itu ada penguatnya. Wa asluhu fi sahihaini, dan asalnya disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Kemudian ayyuhal muslimun, Syekh Shalih Al-Fauzan mengingatkan juga, wahai kaum muslimin, inna kamalat taharati yashulul qiyamu bil ibadati. Sesungguhnya bersuci secara sempurna akan memudahkan seorang untuk melaksanakan ibadah. Wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha. Itmamiha wa ikmaliha itu sama ya, maknanya sama. Yaitu dapat membantu menunaikan ibadah secara sempurna. Itmam, ikmal itu sempurna. Wal qiyami bimasru'atiha, dan memudahkan seorang hamba ya untuk menjalankan perkara-perkara yang disyariatkan sehingga mudah ya. Kalau kita jaga dari najis, wudhu kita benar, maka sholat kita ya akan benar ya. Kalau toharoh kita salah, maka nggak sah sholat kita. Jadi pahami ya, makanya yang diantara syarat sahnya sholat itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sebagian ulama berpendapat harus suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Itu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita mampu menjaga kesucian dari benda-benda najis, dari hadas kecil maupun hadas besar, niscaya akan mudah untuk menunaikan ibadah yang lain. Rawahul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad meriwayatkan, yaitu dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim as-subha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat para sahabat, yaitu salat subuh. Faqara ar-ruma fiha. Kemudian beliau membaca surat Ar-Rum di dalam salatnya. Fa'auhama, ya, dan beliau salah baca. Falamman sarafa, dan tatkala beliau selesai salat,
Qala, beliau bersabda kepada para sahabatnya, pada para jamaah, innahu yulabbasu alaina al-Qur'anu. Sesungguhnya tadi bacaan Al-Quran itu menjadi rancu. Menjadi rancu. Inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu'a. Jadi beliau terganggu. Ya, beliau terganggu. Kenapa? Alasannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sekelompok orang di antara kalian, beberapa orang di antara kalian yang sholat bersama kami, jadi makmum, itu tidak membaguskan wudhunya. Ya, tidak membaguskan wudhunya, alias apa? Kurang memperhatikan syarat sahnya wudhu. Ya, atau wudhunya tidak benar. Boleh diartikan itu. Jadi kalau terjemah lebar, terjemahan bebas, terjemah letternya, la yusinunal wudu'a. Mereka tidak membaguskan wudhunya. Nah, kalau terjemahan bebasnya, apa? Wudhunya tidak benar. Nah, wudhunya tidak benar. Tidak terpenuhi syarat sahnya wudhu. Faman syahida sholata ma'ana, maka barang siapa yang sholat bersama kami, fal yuhsin al wudu'a, maka hendaklah dia memperbagus wudhunya, atau wudhu dengan cara yang benar, ya, terpenuhi syarat sahnya wudhu. Di catatan kaki, hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Haythami, ya, tapi rijalun sahih. Para perawinya perawi yang sahih. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Waqad athnallahu ala ahli Masjid Quba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji para penghuni atau para jamaah Masjid Quba yang ada di kota Madinah. Biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid tersebut terdapat orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, senantiasa menjaga wudhunya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih, yang bersuci. Walamma su'ila an sifati hada tatahur, saat mereka ditanya tentang tata cara berwudu, qalu inna nattabi'u al-hijaratal ma' rahul al-Bassar. Ya, kami menggabungkan proses bersuci antara menggunakan batu dan air. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya yang paling afdol yaitu apa? Bersuci habis kencing dan habis BAB, yaitu pakai batu dulu 3 kali, baru pakai air. Ya, baru pakai air. Makanya apa? Jamaah Masjid Quba dipuji, turun firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 108 ini. Karena apa? Betul-betul menjaga kesuciannya. Tatkala turun ayat ini, mereka ditanya tentang tata cara wudhu, mereka mengatakan kami menggabungkan bersuci yaitu dengan menggunakan batu dan air. Fahuna amrun yajibut tanbihu alaihi. Di sini ada perkara yang wajib, ya, yang perlu kita perhatikan, ya, yang perlu kita cermati. Wa huwa anna ba'dal awami yadhunnu annal istinja'i minal wudu'i, yaitu bahwa sebagian orang awam menyangka atau mengira bahwa istinja termasuk bagian dari wudhu, ya, termasuk bagian dari wudhu. Fa'idha arada an yatatawwada ay an yatawaddo'ah, ketika hendak melakukan wudhu. Jadi kita
hendak berwudu. Bada bil istinja, mereka memulai dengan istinja walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajati. Ya, mereka memulai istinja terlebih dahulu meskipun sebelumnya mereka sudah beristinja setelah buang hajat. Wa hadza khata'un, dan ini keliru. Ini pemahaman yang keliru yang tadi disampaikan itu. Istinja sebelum wudu. Padahal ketika buang hajat dia sudah istinja. Nah, sebelum wudu dia istinja lagi. Paham? Ini kata beliau, pemahaman ini keliru. Li'annal istinja laisa minal wudu'i, karena istinja itu bukan bagian dari tata cara wudu. Ya, dari bagian tata cara wudu tersendiri. Paham nggak? Jadi nggak masuk bagian wudu, prosesi wudu. Wa innama huwa min syurutihi. Ya, akan tapi istinja itu merupakan syarat sahnya wudu. Ya, merupakan syarat sahnya wudu. Kama sabaqo, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Wa mahalluhu ba'dal faraghi min qada'il hajah. Dan itu dilakukan usai buang hajat. Jadi bukan kalau misalkan sudah buang hajat kemudian istinja, ya sudah cukup, nggak perlu ketika mau wudu istinja lagi. Sebagaimana tadi disampaikan. Ini pemahaman yang keliru. Walada iya litikrarihi min ghairi wujudi mujibihi, dan tidak ada dorongan, ya, tidak ada alasan untuk mengulangi istinja lagi, ya, karena tidak ada sesuatu yang mewajibkan. Wahwa qada'ul hajati, yaitu apa? Buang hajat, buang air kecil. Wa talusu al makhraj bin najasati, yaitu buang hajat dan terkotori, ya, pintu keluar dengan sesuatu yang najis, yaitu apa? Lubang keluar, yaitu kemaluan sama dubur, kencing maupun buang hajat, BAB. Nah ini. Jadi kalau memang sudah buang hajat kemudian istinja bersih jadi suci lagi, ketika mau wudu ya nggak perlu, ya nggak perlu dibersihkan lagi karena sudah bersuci, nggak perlu diulang lagi, karena kalau sudah suci ngapain disucikan lagi, ya, karena tadi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan itu apa? Menukil pendapat sebagian para ulama, ya, pendapat yang benar nggak perlu istinja lagi, bisa dipahami ya. Nah, beliau yang tadi yang awal itu hanya menukil pendapat sebagian para ulama. Ayyuhal muslimu, wahai kaum muslimin, hada dinuna dinut taharati, inilah agama kami, yaitu agama suci, wan nadhafatu, agama wan nadhafati wan nazahati, agama kesucian, agama kebersihan. Maksudnya apa? Yang apa? Menjunjung yang yang senantiasa memelihara apa? Kebersihan, memerintahkan untuk senantiasa suci, memerintahkan untuk senantiasa atau menjaga senantiasa suci dan juga berkebersihan. Ya, inilah agama kita. Ata bi ahsanil adabi wa akramil akhlaqi, yang mengajarkan apa? Adab-adab yang baik dan adab-adab yang mulia, akhlak yang mulia. Istau'aba kullu ma yahtajuhul muslimu, meliputi atau istau'aba kulla ma yahtajuhul muslimu, meliputi semua yang dibutuhkan oleh seorang muslim, masalah adab, masalah akhlak,
Nah, itu diajarkan semua di dalam agama Islam. Wa kullamau ma yuslihu, dan mengajarkan juga semua yang mengantarkan kepada kemaslahatan, mengantarkan kepada kebaikan, maslahat atau kebaikan. Walam yaghfulu syai'an fihi maslahatun lana. Nah, agama Islam ya tidak mengabaikan sedikit pun perkara-perkara yang mengantarkan kepada kemaslahatan untuk kita semuanya. Karena agama Islam itu dibangun di atas kemaslahatan. Baik kemaslahatan yang murni maupun kemaslahatan yang lebih dominan. Jadi apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah syariatkan untuk kita semuanya itu dibangun di atas kemaslahatan. Makanya timbangannya nanti maslahat dan mudarat. Islam pasti memerintahkan kita untuk agar umatnya, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kemaslahatan. Baik kemaslahatan murni 100% maupun kemaslahatan yang lebih dominan. Kemaslahatan murni apa contohnya? Betul-betul maslahat, betul-betul baik 100%. Apa? Mengajarkan tauhid. Itu kata para ulama 100%. Kemaslahatan yang dominan, contoh, misalkan minuman khamr, mabuk-mabukan. Ada masalah enggak? Mereka mengatakan ada. Untuk menghilangkan stres, ya kan? Untuk ini dan itu. Tapi ternyata apa? Syariat Islam tetap melarang. Karena apa? Mudaratnya lebih besar. Anggur yang dijamu itu Anggur buah. yang kita tukang jamu itu banyak minuman kecil kayak Anak belum tahu. Tapi kalau itu mengandung alkohol nggak boleh. Bisa memabukkan nggak boleh. Itu anak kurang tahu kalau itu. Baik, kita lanjutkan. Falillahil hamdu wal minna. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji dan karunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu tsabata ala hadzal din. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa meneguhkan kita di atas agama ini. Wa tabassuru fi ahkamihi. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya menjadikan kita semakin memahami hukum-hukum dalam agama Islam. Wal amala bisyara'ihi. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mengamalkan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan. Mal ikhlasi lillahi fi dzalika, ya, serta ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan semuanya ini. Hatta yakuna amaluna sahihan makbulan, hingga amalan yang kita kerjakan itu benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai tentang masalah istinja dan istighfar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang, itu bahas tentang siwak. Ya, siwak dan fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak, tolong.